Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk rezekinya ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi yaitu gimana caranya modifikasi dripper 140 watt. Yang mana dripper ini adalah di bagian finalnya pakai output kolektor ya guys. Nah, ini saya modifikasi gimana supaya suaranya lebih untuk mid high-nya lebih jernih dan low-nya lebih nendang. Gitu guys. Oke, langsung saja saya kerjakan dari awal. Yaitu yang pertama-tama kita lepas kapasitor 220 nano atau di dalam tulisannya 224. Ini kita cabut, kita ganti dengan Elco 1 mikro ataupun 22 mikro ya guys. Lebih bagusnya pakai non polar, tapi kalau nggak ada pakai bipolar. Nah, untuk yang menuju ke input ini yang bagian mainnya. Nah, ini guys. Ini yang menuju ke input ini di bagian main. Tapi teman-teman kalau punya yang non polar itu lebih bagus lagi. Nah, begini. Terus berikutnya ini elko resonan yang tadinya di sini 10 mikro. Ini kita ganti dengan 33 mikro. 22 mikro nyampe 33 mikro ya guys. Nah, ini saya pakai 33 mikro 100 volt. Ini untuk voltnya tidak ditentukan, jadi bisa pakai 50, 25 atau 35. Nah, ini guys. Jadi ini untuk supaya low-nya lebih tebal. Nah, begini guys. Jadi ini bisa 22 mikro ataupun maksimal 33 mikro. Gitu ya guys. Terus langkah berikutnya kita pasang kapasitor 1 nano 102 di dalam tulisannya ya. 1 nano ini kita jumper di bagian resistor yang 100 kilo menuju ke ground. Nah, gitu ya guys. Jadi nah di sini. Nah, ini guys. Jadi ini adalah resistor 100 kilo yang menuju ground dari input audio menuju ke input IC. Nah, ini fungsinya untuk meredam noise atau frekuensi tinggi yang berlebihan. Nah, ini 102. Terus langkah berikutnya yaitu kita ganti resistor feedback 56 kilo. Kita ganti dengan 33 kilo. Nah, ini guys. Ini juga tidak harus 33 kilo, teman-teman bisa juga pakai 22 kilo. Ini diperkecil untuk nilai resistornya supaya gainnya tidak terlalu over. Jadi suaranya biar lebih jernih. Jadi semakin kecil resistor ini semakin jernih untuk kualitas suaranya. Jadi gainnya tidak over. Nah, ini diganti dari 33 kilo maksimal. Terus teman-teman bisa pakai 27 ataupun 2 kilo.
Ini air feedback yang dari speaker yang menuju ke IC. Nah ini guys, ini 33 kilo. Ini menggantikan resistor 56 kilo, yaitu resistor yang menghubungkan. Nah ini dari jalur speaker. Nah ini R yang kita ganti tadi masuk ke elko resonan, terus masuk ke IC. Terus langkah berikutnya yaitu mengganti resistor bias pada kedua transistor ini. Ini tadinya 15 kilo setengah watt, ini saya ganti dengan 12 kilo ya. 12 kilo nyampe 15 kilo juga. Bisa ini pakai 1 watt, 2 watt ataupun 3 watt. Jadi kalau ini pakai setengah watt itu panas. Jadi harus diganti dengan watt yang lebih besar. Gitu ya guys. Tapi saya pakai 12 kilo. Ini adalah 2 watt. 12 kilo 2 watt. Kiri kanan ya. Ini yang menuju ke dari VCC, tegangan masuk ke basis kedua transistor ini. Terus untuk resistor yang menuju ke dioda Zener untuk suplai IC ini, yang tadinya 1 kilo teman-teman bisa mengganti 2K2. Ini bisa 1/4, setengah, atau lebih bagusnya teman-teman pakai 1 watt ataupun 2 watt. Nah ini juga panas. Kalau kita pakai 1 kilo itu panas, apalagi kita pakai tegangan yang tinggi. Itu minimal 2K2. 2K2 untuk tegangan di atas 50 volt teman-teman bisa pakai 3K3, 1 watt, 2 watt ataupun 3 watt. Ini kiri kanannya sama ya. Ini yang menuju ke dioda Zener untuk suplai IC ini. Nah di sini guys. Nah ini resistor yang tadinya 1 kilo, ini tadinya panas banget ya. Saya ganti dengan 2K2 yang menuju ke dioda Zener. Terus masuk untuk suplai IC ini, suplai simetris. Terus langkah berikutnya yaitu mengganti resistor 330 kilo, ada yang 470. Ini adalah resistor bias. Ini untuk menyetel yaitu keseimbangan biasnya. Kita ganti dengan resistor 300 ohm. 300 ohm ataupun 500, maksimal 500 ohm ya. Nah, jadi dari 100 ohm nyampe 500 ohm. Ini, nah, ini untuk kakinya, kalau di trimpot itu kakinya 3, itu digabung yang tengah sama yang pinggir. Nah, terus disolder ke bagian resistor yang kita lepas tadi. Nah, ini kan bekasnya 330 ohm. Ini dilepas terus diganti dengan trimpot. Jadi teman-teman nanti bisa nyeting untuk keseimbangan bias. Nah, biasnya di sini. Di bagian kaki resistor 12 kilo yang masuk ke kaki basis kedua transistor ini. Dan nanti nyetelnya di bagian sini sama sini untuk keseimbangan. Ini untuk maksimal 0,50 ya untuk maksimal biasnya. Itu terus teman-teman yang kalau punya driver yang tadinya BD 139 atau 140 bisa diganti dengan TIP 3132, 4142 ataupun dengan C4793 sama 1837. Ini untuk drivernya. Nah, kalau ini salah sablon ini untuk PCB-nya. Harusnya ini BD 140. Ini kan kiri kanan BD 139 semua. Ini untuk PCB-nya salah.
Jadi harusnya sini BD 140 gitu ya guys. Nah ini biar lebih kuat lagi. Untuk di bagian resistor di bagian basis di sini ini bisa boleh diganti, boleh enggak untuk wattnya. Lebih bagus juga diganti untuk watt 1 watt ataupun 2 watt. Kalau enggak diganti juga enggak apa-apa. Ini yang masuk ke basis TR final. Gitu ya guys. Nah, cukup mudah. Terus langkah berikutnya yaitu menambahkan crossover. Crossover yaitu kapasitor 100 nano. Dari 22 nano nyampe 100 nano ya, tidak harus 100 nano. Tapi untuk teman-teman yang mudah dicari untuk voltase besar 250 itu 100 nano. Pakai saja 100 nano sama resistor 10 ohm 5 watt. Ini digabungkan dengan output speaker sama ke ground gitu ya. Nanti berikut supaya driver ini tidak panas, nanti saya pasangkan untuk transistor dioda ultrafast. Jadi untuk mengurangi panas pada bagian finalnya. Ini saya mau sambung dulu untuk kabel-kabelnya, nanti kita bisa coba suaranya. Nah ini guys, ini pemasangan dioda ultrafast 3 ampere ya. Ini serinya UF5408. Ini dipasang 2 biji, yaitu menyambungkan dari jalur main ke speaker, terus plus ke speaker. Tapi teman-teman harus hati-hati masangnya, jangan sampai kebalik. Jadi ini pada tegangan main ini dapat kutub plus gitu ya guys. Jadi jalur main, tegangan main dapat kutub plus. Lah yang ada tandanya ini masuk ke jalur speaker. Terus di sini ini tegangan plus, ini dapat kutub main. Nah gitu ya. Ya ini tandanya di sini. Ini hilang tandanya, terkelupas. Jadi tandanya di sini main. Ini dapat tegangan plus. Terus bagian plusnya ini masuk ke speaker gitu. Dan pastikan sebelum dipasang itu dioda dicek dulu, takutnya nanti konslet. Nah kalau konslet kan otomatis di bagian output speaker ini keluar tegangan sama seperti tegangan VCC gitu ya guys. Begitu juga kalau masangnya kebalik, misalnya ini bagian mainnya ini taruh di sini, nah ini otomatis tegangan masuk ke bagian plus, masuk tegangan di bagian output speaker gitu guys. Dan pastikan kalau sebelum disambung ke speaker, nah ini dicek dulu tegangannya di bagian output speaker ini, tegangan keluar tegangan seperti di VCC enggak. Kalau keluar berarti pemasangan salah, atau bisa jadi untuk dioda konslet. Tapi kalau pemasangan benar, nah ini tidak keluar tegangan, apalagi tegangan yang sebesar VCC gitu ya guys. Nah, cara pasangnya gini, jadi harus hati-hati gitu. Dan utamakan untuk pakai multitester untuk pemasangan dioda ultrafast. Ini serinya UF5408 3 ampere itu. Terus langkah berikutnya kita pasang crossover. Crossover ini masangnya bolak-balik nggak apa-apa, yang penting ini menghubungkan jalur output speaker sama ground. Nah, ini untuk fungsi dari crossover ini untuk kemarin sudah saya jelaskan. Ini crossover pasif ya, yaitu untuk meredam yaitu frekuensi yang tinggi dan frekuensi yang paling rendah itu. Ini untuk tugasnya untuk meredam frekuensi yang tinggi ini kapasitor. Terus untuk yang rendah sebagai resistor atau gantinya lilitan.
Gitu ya guys. Nah sekarang saya mau cek suaranya dulu. Nah ini guys, ini saya mau coba untuk suaranya gitu ya. Ini guys hasil suaranya. Jadi untuk titernya itu lebih halus ya, titernya lebih halus, midnya juga tetap runcing, tapi untuk nada low-nya itu sangat padat ya. Itulah kelebihan dari output kolektor. Cuma untuk kelemahannya, untuk power ini yaitu cepat panas. Nah untuk solusi cepat panas, untuk mengurangi panas, kita pasang dioda ultrafast, yaitu nilainya UF 5408 atau 3 ampere gitu ya guys. Nah semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi karena masih banyak video-video terbaru nantinya. Dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.